zikir. Wa may yakshu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling untuk ingat kepada Allah yang Maha Rahman, untuk selalu menuturkan Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih Sayang dunia dan akhirat, nuqayyid lahu syaitonan, akan saya nuqayyid itu ditaleni, digandeng dengan setan. Fa walahu qarin. Nah, koran setannya itu akan menjadi kuruna. Lah nggih, muqayyid lahu fa walahu qarin. Setane yo qarin niku lho, corona niku setan. Qarin, setan qarin. Kenapa kok qarin selalu bersamaan dengan orang itu? Lah setan qarin itu innahum la yasudunahum anis sabili wa yaksabuna annahum muhtadun. Qarin itu selalu menghalang-halangi jalan menuju kepada Allah, menghalang-halangi jamaah. Kauleh barisan harus digangi, tidak boleh dempet. Loh, dempet itu kenapa? Yang disuruh dijauhi itu mestinya bukan orang, semua orang, tapi orang sakit. Leong podo sehati. Jadi dikongkon jaga jarak, gitu ya. Nah, podo sehati kan juga masalah, toh, no problem toh. Mestinya yang disuruh menjauhi itu menjauhi dari orang sakit. Lah orang sakit tidak usah ke masjid. Ini kan mestinya kan gitu. Nah, innam la yasuddunahum, ngalang-ngalangi muslimin anisabili saking dalam silaturahim, saking dalam Jumatan. Malah hampir tidak boleh salat Id. Wis gak oleh kabeh. Iki qarin niku. Ngono ae wayah sabuna annahum muhtadun. Mempunyai anggapan itu jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri, untuk menjaga kesehatan. Dan itu jauhnya karo pangeran ngoten niku. Innahum wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Innahum la yasuddunahum anis sabili wa yaksabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini wa bi'sal qarin. Akhirnya mengko wis mari mati, wah menawa iya saya dulu tuh dijauhkan dari kamu. Qarin wabi sal qarin, dan elek-eleki setan gini ku corona. Jadi ini qarin ini corona ya. Di Al-Qur'an corona niku nggih qarin niku kan. Utawa korun. Lho ngriki. Makanya kalau kita mau berzikir kepada Allah, didhawuhna dengan tegas oleh Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kampun jelas niku. Wis salah lek kowe gelem zikir nang Gusti Allah, tatmainnul qulub, akan bisa menenangkan pada jiwa kita, menenangkan hati kita, menenangkan roh kita. Apalagi zikir jamaah kekuatannya melebihi dari data zikir sendiri-sendiri. Kok malah gak boleh zikir berjamaah? Nah ini malah justru semakin jauh hubungannya kita. Makanya tetap kita berjamaah, tetap kita berzikir. Nah kalau disuruh jaga jarak ya sudahlah, karena maunya sana gitu ya kita nurut. Tapi jangan sampai terus masjid ditutup, musola ditutup, akhirnya Jumatan dilatar. Enggak boleh di masjid ya dilatar. Ini podo pun kentuk kabesan iki gunan. Kenapa? Biasa ketika ada sesuatu yang mendesak terus kita mencari perhatian, itu akhirnya canda-candai pokok yang penting mengambil kebijakan, bener mbok salah. Nah, ini perlu kita pahami.
Ketiga, supaya jiwa kita tetap hidup sebagaimana yang disampaikan oleh Fathun Al-Musili. Beliau bertanya kepada santri-santrinya, bagaimana pendapatmu kalau ada orang sakit tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat sampai 3 hari? Sudah tentu kita akan mengatakan akan mati. Sudah sakit, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, mati. Demikian pula jiwa kita, roh kita, selama 3 hari tidak dikasih makan ilmu dan hikmah, maka akan mati, akan sakit, dan tentunya mati. Kalau sudah mati, ini tidak terasa. Walaupun ada penyakit, ada rasa sakit, tapi tidak terasa. Makanya ketika ada orang gak jamaah, gak kerasa risih, gak kerasa susah. Maksiat juga tidak merasa risih, gak merasa susah. Ketinggalan taat juga biasa, gak ada kecewa. Makan yang enak yaitu seperti zikir, termasuk muntaha zikri adalah salat. Tidak bisa tatmainnul qulub, hatinya nggak bisa tenang. Ketahuilah itulah orang yang sakit atau orang yang mati rasa. Seperti halnya orang yang kena corona, dikasih asin-asin tidak terasa, manis tidak terasa, sehingga tidak bisa membedakan antara upil dengan garam. Sama saja, ini berarti mati rasa, itu orang sakit. Nah, makanya kita pun juga seperti itu. Manakala nggak ibadah, nggak jamaah, nggak rasa risih, nggak sholat malam, nggak rasa risih, susah nggak? Bahkan umpama melakukan sholat juga tidak ada rasa kenikmatan, rasa lazat. Ini berarti sakit. Bukan tidak ada rasa sakit sebenarnya ada rasa sakit, tapi karena kita sibuk dengan urusan lain, sibuk dengan dunia, sibuk dengan pangkat, sibuk dengan hutang, sibuk dengan apa saja yang akhirnya dengan terlalu asyik, maka tidak merasakan sakit, walaupun sebenarnya orang nggak jamaah itu sakit. Kita tahu ulama salaf niku sakite lek gak jamaah niku bisa sembuh setelahnya dihibur 7 hari. Niku ulama salaf. Cara penghiburnya bagaimana? Laisal musib liman farqal ahbab wa innamal musib man kurima sawab. Sudahlah sampean enggak usah susah ke jamaah. Itu bukan orang yang kena musibah. Orang yang kena musibah itu adalah orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan pahala. Niku terus digelutur sampai 7 hari. Kalau ketinggalan takbiratul ihram perlu dihibur sampai 3 hari. Niku saking sakit tidak. Kalau kita ketinggalan takbiratul ihram nggak terasa, ketinggalan jamaah saja nggak terasa, nggak ada susah. Oh berarti mati rasa. Kena corona nih gua. Ini kan corona ini kok setan korin nih komang. Wa may ya'suang dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan wa huwa lahu korin. Kita tahu, kita contohkan orang yang terlalu sibuk, manteng pada sesuatu, konsentrasi pada sesuatu itu bisa menghilangkan rasa atau mati rasa. Seperti halnya zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf kena ujian, yaitu dicintai, disenangi, disyahwati oleh majikannya, digoda oleh majikannya yang namanya Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hammat
wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi. Wa rawadat allati huwa fi baitiha an nafsi qad shaghafa kubba wa laqad amma bihi wa qad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi. Wa rawadat allati huwa fi baitiha an nafsi. Seorang cantik bidadari yang Yusuf ngenger di dalamnya telah merayu kepada Nabi Yusuf. Padahal qad syaghafaha hubba, sebenarnya Nabi Yusuf juga sangat rindu kepadanya. Wah, ndelok ayune Zulaikha. Niku saya enggak tahu saya sapiro ayune ini ora roh. Lah lek Zulaikha sing sakene niki ya ana sing ayu ana sing elek lho kan. Padahal malakat hammat biha wa qad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Nabi Yusuf juga ada rasa cinta kepadanya. Dia sangat juga mencintai kepada Yusuf. Laula ra'a burhana rabbi, tapi kuat menahan karena tahu tanda kebesaran Allah. Kesimpulannya setelahnya digoda kemudian menjadi viral, dan setelahnya viral untuk menghilangkan jejak biar orang-orang yang telah menyalahkan kepada Zulaikha itu tahu sendiri, bisa merasakan sendiri, sehingga tidak menyalahkan lagi kepada Zulaikha atau memaklumi. Maka istri-istri pejabat di Mesir diundang, dikumpulkan, dikasih lading sama mangga, cara Blitar pelem, cara wong Malang poh lek mateng lek isih mentah pencit. Lah ketika mengupas mangga itu atau mengiris mangga, Nabi Yusuf ditampakkan. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun. Walamma ra'ainahu, ketika dia melihat pada Nabi Yusuf, akbarnahu, gedek-gedek no duh ingin akbarnahu dan wa qata'na aydiyahun, tangannya dirisi enggak terasa. Waqulna, dan mereka mengatakan, hasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Demi Allah iki duduk menungso malaikat ngene iki lho. Mahalus syahid, karena pikirannya sangat konsentrasi kepada Nabi Yusuf, terpesona dengan Nabi Yusuf sampai tangannya itu dipotong tidak terasa. Bukan karena enggak sakit, tapi karena kesibukan sehingga tidak merasa sakit. Tapi begitu selesai, yo loro kabeh. Demikian pula ketika cerita-cerita dalam waktu lahar di Merapi, banyak yang orang kakinya itu sampai gosong, bisa lari menggendongi segala yang dibutuhkan, gak terasa. Tapi setelahnya selesai sadar ya sakit, seperti orang mabuk. Setelah mabuk di sakiti sampai di tato gak terasa, baru setelahnya selesai juga terasa sakit. Loh, disinilah orang yang sudah kadung sibuk dalam urusan dunia, konsentrasi dalam urusan dunia, konsentrasi dalam masalah pangkat, jabatan dan sebagainya, akhirnya dia tidak terasa walaupun ada penyakit, merasa sakit. Sebenarnya orang tidak jamaah itu sakitnya luar biasa. Orang yang maksiat sakitnya luar biasa. Orang ketinggalan ibadah sakitnya luar biasa. Dan orang yang melakukan pendekatan diri kepada Allah nikmatnya luar biasa. Gini ku disebut
Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tapi ketika konsentrasi kepada liyane niku akhire ora krasa. Niki ora krasa. Mulane perlu ketika kita dalam menambah iman kita selalu ditambahi dengan ilmu, dikasih dengan apa itu namanya hikmah, ilmu yang manfaat, ibadah, zikir dan lain sebagainya. Akhirnya imannya meningkat, imunnya meningkat, penyakit akan tahan dari penyakit. Loh ini penting di dalam meningkatkan imun kita dengan cara meningkatkan iman kita, dengan cara meningkatkan iman kita dengan cara ilmu dan hikmah. Jangan malah banyak kebegluk ini, gak boleh zikir, gak boleh kumpul, kamu malah tambah stres, imunnya kurang, terus kenaan penyakit. Wah, langsung niki penting. Ini dari usaha dalam cara lahir.